Para ibu yang kami muliakan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita coba membahas sebuah kajian, pemahaman sekaligus pengetahuan kita tentang tahun baru Islam yang insya Allah akan jatuh beberapa hari ke depan. Tentunya kita sebagai seorang muslim dan muslimah menyikapi datangnya tahun baru Islam harus memiliki semangat yang baru, harus memiliki ibadah-ibadah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena setiap kita dalam hidup ini ada kita mendengar istilah lembaran lama dan lembaran baru. Ketika seseorang dalam kehidupan mengukir prestasi yang baik di tahun sebelumnya, maka harus lebih ditingkatkan kepada prestasi-prestasi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Bila di tahun sebelumnya manusia mengukir prestasi yang kurang baik, maka di tahun berikutnya prestasi yang kurang baik itu agar lebih ditingkatkan. Prestasi di sini cakupannya luas. Prestasi dalam hidup, karir, dalam hal ibadah tentunya itu yang utama. Kalau tahun 1444 Hijriah ini kita masih bermalas-malasan ibadah, bermalas-malasan mendekatkan diri kepada Allah, di tahun berikutnya di tahun 1445 Hijriah harusnya lebih baik. Itulah hakikat daripada sebuah peningkatan pada tahun baru. Berbicara tahun baru Islam, tentunya kita sebagai umat Islam jangan sampai lupa bahwa ada nilai historis di dalam penentuan daripada penetapan daripada tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Tentunya kita sudah maklum, sudah mengetahui bersama bahwa dalam penentuan tanggal daripada bulan Masehi berdasarkan dengan tahun Syamsiah itu ya, tahun matahari, peredaran matahari, sedangkan kalender dalam penanggalan bulan atau tahun Hijriah itu berdasarkan dengan bulan Qamariyah gitu. Tentunya penanggalan ini pun memiliki perbedaan dalam hal bilangan atau hitungan hari. Kalau di kalender Masehi kira-kira 29 hari ada, 30 hari bilangannya ada dalam satu bulan, dan 31 hari pun ada dalam bilangan hari dalam satu bulan di bulan Masehi. Namun di bulan Hijriah, kalender penanggalan Qamariyah itu 29 atau 30. Kurang dari 29 dan lebih dari 30 tidak ada. Itu berdasarkan perhitungan daripada bulan Qamariyah. Kalau kalender Islam itu berdasarkan bulan Qamariyah, peredaran bulan gitu ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa bulan di dalam satu tahun memiliki hari-hari yang berbeda, tentunya kita ingin tahu gitu, asal usul daripada penetapan tanggal 1 Muharram sebagai titik awal daripada tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Ini tidak lepas dari sejarah seorang khalifah
seorang yang mendapat gelar Amirul Mukminin, yaitu Khalifah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Dalam catatan sejarah, beliaulah yang mula-mula menetapkan tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam jatuh pada tanggal 1 Muharram. Pendapat ini disampaikan oleh banyak para ulama, serta ada seorang penulis yang telah menulis ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, salah satunya Sayyidina Umar ibnul Khattab terdapat di urutan 51 sebagai tokoh manusia yang memiliki pengaruh di dunia. Kemudian berawal sejarah daripada penanggalan bulan Islam atau tahun baru Islam itu berawal dari sebuah kisah sahabat Rasul bernama Abu Nuaim, dan Hakim menceritakan dari seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, pernah beliau menyatakan mengirim sebuah surat kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab, dan isi surat itu kurang lebihnya seperti ini: surat-surat engkau wahai Amirul Mukminin sudah kuterima, namun di situ tidak ada tanggal, bulan dan tahun. Sehingga pada saat itu Sayyidina Umar ibnul Khattab memiliki ide yang sangat cemerlang. Beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat saat itu untuk bermusyawarah, gitu. Ketika mereka bermusyawarah tentang penanggalan daripada kalender Islam, gitu, mereka ini berkumpul dan berbagai pendapat yang diutarakan oleh para sahabat saat itu. Ada yang mengatakan, ya sudah kalau begitu tahun baru Islam tanggal 1, gitu ya, penanggalan kalender Islam diawali dari kelahiran Rasul saja. Ada yang mengatakan dari wafatnya Rasul saja, gitu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu ada bermusyawarah dan mengatakan, bagaimana kalau tahun baru atau penanggalan kalender Islam diawali dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu Rasulullah meninggalkan kebatilan, kemusyrikan, maka hakikatnya tahun baru itu kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik ke arah yang lebih baik, para bapak ibu sekalian. Akhirnya pendapat ini diterima. Namun dari bulan apa diawalinya? Ada yang berpendapat dari Ramadan saja. Ada yang mengatakan dari bulan Sya'ban saja. Salah satu sahabat berpendapat bagaimana diawali dari bulan Muharram, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan saat itu, dengan alasan karena bulan Muharram itu sekembalinya orang-orang ibadah haji udah pulang masing-masing ke rumah, bergegas, dan mereka pun sudah menanggalkan kehidupan setelah dia melakukan ibadah haji, sehingga membawa perubahan. Makna dari hijrah atau hijriah itu sendiri adalah melakukan perubahan, pindah, gitu Bu. Hijrah itu pindah. Maka kalau kita bicara hijrah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau dari kota Mekah mendapatkan tekanan intimidasi dari para kafir Quraisy saat itu, berdasarkan perintah Allah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Dalam hidup, dalam hal ibadah, pindah hijrah dari ibadah yang tidak baik menjadi lebih baik gitu. Jadi makna hijrah itu banyak, tidak hanya pindah satu tempat ke tempat lain, tapi dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang lebih baik, itu pun hijrah. Seseorang yang tidak baik tutur kata terus berubah, hijrah. Hijrah itu maknanya luas gitu. Dan akhirnya pendapat Sayyidina Ali yang mengatakan tahun baru penanggalan kalender Islam dimulai pada peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu diterima. Dan mulainya di bulan Muharram atas dasar pemikiran Utsman bin Affan itu pun diterima. Dan saat itu sepakat pada kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada tahun 17 Hijriah. Jadi 17 tahun setelah Rasulullah hijrah gitu. Dan perlu kita ketahui sosok Umar Ibnul Khattab, seorang khalifah yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Yang kedua, Umar bin Khattab itu menjabat sebagai khalifah kurang lebih 10 tahun, dari tahun 633 Masehi sampai dengan 644 Masehi, kurang lebih seperti itu. Dan membawa perubahan yang signifikan dari semua aspek dalam kehidupan saat itu. Pertama, beliaulah pertama kali seseorang atau seorang pemimpin yang menggagas tentang Baitul Mal, tentang kas negara. Beliau jugalah seseorang yang sering melakukan belusukan kepada masyarakatnya siang ataupun malam hari, dan memastikan bahwa masyarakatnya dalam kondisi aman, nyaman, dan tidak kelaparan. Kita pernah mendengar sebuah sejarah bahwa ada seorang ibu yang satu keluarga anaknya menangis. Saat itu ibunya untuk menenangkan anaknya karena di rumah nggak ada persiapan makanan, ibu itu mencoba menenangkan anak-anak yang tengah malam menangis karena lapar. Ibu itu merebus batu. Saat itu Umar Ibn Khattab tahu dengan mata kepala sendiri, dan akhirnya beliau masuk pulang ke gudang, ngambil makanan, manggul gandum sendiri dari seorang presiden, manggul gandum ke rumah orang yang miskin kelaparan tadi. Sosok Umar Ibn Khattab sangat luar biasa gitu. Jadi kami sampaikan bahwa sejarah penanggalan tahun baru Islam itu pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, dan terjadi pada tanggal 17 pada tahun 17 Hijriah saat itu. Dan sampai saat inilah kalender itu kita gunakan sebagai kaum muslimin muslimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjelas inna iddat tasyhur gitu ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara, ada 12 bulan. Dan saat itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa memang bilangan bulan gak lebih dari 12 bulan dalam satu tahun. Merujuk itulah bahwa umat Islam memiliki penanggalan kalender tersendiri. Lebih tepatnya kita kenal dengan tahun Hijriah gitu. Ya. Kalau kita bicara sejarah, itu sudah cukup jelas bukti fakta bahwa sekarang 1444 Hijriah, kita akan memasuki 1445 Hijriah, artinya sudah 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu terjadi. Artinya nilai historisnya jelas. Tapi kalau kita bicara kalender Masehi, dari mana berawal? Tidak ada sejarah yang konkret memberikan data. Ada yang mengatakan dari Nabi Isa lahir, padahal sudah ada dikenal dengan Masehi saat itu. Tapi kalau kalender Islam jelas nilai historisnya, agar kita memiliki sejarah ini harus kita tanamkan, khususnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah.
Para ibu yang kami muliakan, lantas berkaitan kepada tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, nanti beberapa hari ke depan kita lalui. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah dalam mengisi hari-hari daripada tahun baru Islam? Tadi yang pertama saya katakan, setiap menghadapi tahun baru harus memiliki semangat yang baru, itu utama. Semangat di sini semua aspek, khususnya semangat ibadah. Saat kita di tahun sekarang masih banyak ya kurang semangat, di tahun berikutnya harus lebih semangat. Yang kedua, di dalam penentuan bulan, tanggal 1 atau tahun baru Islam jatuh pada bulan Muharram, ini bukan tanpa alasan. Di samping pendapat tadi Sayyidina Utsman mengatakan bahwa bergegasnya orang ibadah haji sudah pulang karena habis Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Zulhijjah, Muharram. Ternyata bukan hanya itu, ternyata di bulan Muharram itu banyak sekali keutamaan. Keutamaan di sini juga tidak asal menentukan keutamaan, namun punya nilai sejarah. Yang pertama, lebih khusus pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram hari-harinya ada beberapa hari yang memang memiliki keutamaan. Khususnya kita ketahui tanggal 10 Muharramnya, hari Asyura. Kalau orang ya apa istilahnya surok gue ya, Asyura, surok, bulan surok. Di tanggal 10 ini dalam sejarah banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kedua, Nabi Nuh ketika dilanda banjir dan kapalnya mendarat dengan selamat di Bukit Zuhdi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud saat itu, dan api tidak terasa panas bagi Nabi Ibrahim karena didinginkan oleh Allah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dibebaskan oleh Allah, dikeluarkan dari perut dalam ikan Nun, juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, serta Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi bukan tidak punya nilai alasan gitu, nilai pengetahuan tentang Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan pada tanggal 10 Muharram. Walaupun kita nih bicara amalan, ketika kita sudah tahu begitu luar biasanya awal mula penentuan tanggal tahun kalender Islam jatuh pada tanggal 1 dan bulannya Muharram berdasarkan musyawarah dan sepakatnya para ulama sahabat saat itu. Kemudian disampaikan juga tentang punya nilai apa di dalam bulan Muharram, lebih-lebih tadi peristiwa-peristiwa agung, termasuk disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang Allah berikan di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Setelah kita mengetahui sejarah penanggalan, kemudian ada peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Muharram, tentunya bulan ini memiliki keutamaan. Lebih-lebih keutamaan ini pada tanggal 10 Muharram. Tapi apakah kita boleh memulai dari tanggal 1 Muharramnya? Boleh. Apa saja amalan yang harus kita lakukan? Di dalam sebuah kitab karya Syekh Abdul Hamid
dalam kitabnya Kanzun Naja Wasurur fi Adiyati Tasrohus Sudur, beliau mengatakan bahwa ada 12 amalan, Bu. 12 amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram. Dari mulai kapan? Dari tanggal 1 boleh, lebih-lebih tanggal 10 Muharram ya. Dan seharusnya sebuah ibadah itu harusnya berkesinambungan. Kita melakukan 12 amalan yang nanti akan saya sebutkan ini hanya di bulan Muharram, seterusnya tidak dilakukan, berarti tidak ada efek pengaruh yang positif dalam perubahan. Yang namanya ibadah, setiap kita melakukan sebuah ibadah harus berbekas ke depannya, terus menerus berkelanjutan. Bukannya contoh kita di bulan puasa rajin tadarus, habis puasa selesai udah tadarusnya berhenti, itu nggak ada efek namanya. Ibadah haji, kita di sana melaksanakan ritual aktivitas ibadah berbagai macam, kita kena melempar zumroh, kita melemparkan sifat syaitoniah, setelah pulang sifat syaitoniah masih dilakukan, berarti tidak ada efek. Ibadah yang baik setelah kita tahu, lakukan dan terus berkesinambungan sehingga memberikan pengaruh yang positif pada diri kita. Apa 12 amalan tersebut? Ini dinukil dalam sebuah nazom, sebuah ucapan dari Syekh Abdul Hamid. Kata beliau, fi yaumi Asyura, pada hari 10 Muharram, Asyura itu 10 Muharram, ashrun tatassil, ada 10 keutamaan, bihasnatani walaha fadlun nukil, ditambah 2 lagi sehingga menambah keutamaan bulan 10 Muharram ini atau Asyura ini. Jadi totalnya 12. Yang pertama apa? Sum, puasalah. Puasa pertama, puasa sunnah. Apa ganjarannya? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa, hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, dikatakan bahwa sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Allah. Puasa Allah ini sebagian ahli tafsir hadis adalah bulan Muharram tanggal 10 atau Asyura. Dan sebaik-baik ibadah solat sunnah adalah solat malam, qiyamul lail. Sehingga ada riwayat dan mengatakan bahwa pahala puasa 10 Muharram Asyura ini, satu, akan Allah ganjar seperti pahala 10.000 malaikat. Allah akan bebaskan, Allah akan setarakan kita dengan 10.000 orang yang mati syahid. Dosa-dosa yang lalu 1 tahun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya banyak. Puasa, amalan yang pertama adalah puasa. Dari kapan mulai puasa? Saya katakan tadi, tanggal 1 dan seterusnya, 1 bulan ya. Nggak mampu kita, minimal tanggal 9, 10. Karena ada satu riwayat mengatakan ketika Rasulullah SAW tiba hijrah di Madinah, Rasulullah itu melihat dan didapati orang-orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu sedang melaksanakan puasa. Ditanya, apa alasan yang kau melakukan puasa ini? Karena di hari 10 Muharram ini Nabi Musa dibebaskan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, serta ditenggelamkannya Fir'aun di tanggal 10 Muharram itu. Maka kami memperingati itu. Kata Nabi Muhammad SAW, kami lebih berhak, karena Nabi Musa itu asalnya keturunan Rasulullah, atau kami yang lebih berhak untuk melakukan itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Asyura. 10 Asyura 10 bahasa Arab. Kemudian ada juga riwayat mengatakan dari tanggal 9 bulan Muharram dikenal dengan Tasu'a, hari Tasu'a, hari 9.
10 disebut dengan Asyura. Dan ulama kita memberikan kepada kita semua bahwa agar kita berbeda dengan puasanya orang Yahudi yang dilakukan tanggal 10 Muharram, maka ditambah, digenapkan menjadi tanggal 11 Muharram. Jadi kesimpulannya tanggal 11 ini 9 dan 11 sebagai pembeda. Karena orang Yahudi hanya di tanggal 10 Muharramnya. Kita tanggal 9 dikenal dengan puasa Tasu'a, 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura, dan ditambah tanggal 11-nya. Itu anjurannya ya. Namun ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1, monggo silakan. 1 bulan full silakan. Tapi lebih pada tanggal 9, 10 dan 11 daripada bulan Muharram. Itu yang pertama, puasa. Kemudian sholli, perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah tobat, hajat, sholat sunnah ya tahajud dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga, Sol di sini adalah menyambung tali silaturahim. Jadi di bulan ini dianjurkan untuk saling berkunjung, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, zur aliman, menziarahi orang alim. Menziarahi di sini baik orang alim yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Kita berkunjung kepada orang alim. Kalau yang sudah meninggal berarti berziarah. Makanya di bulan Muharram biasanya banyak orang-orang pada berziarah gitu. Dan memang momennya banyak memanfaatkan di bulan Muharram ini, berziarah ke makam para ulama gitu. Kalau yang masih hidup datangi ulama. Uda waktahil Ra'sul yatim, di bulan ini juga dianjurkan untuk apa? Ya, menyantuni. Di sini mengusap kepala anak yatim. Kalau mengusap doang nggak nyantuni gimana kabur. Ya. Jadi ketika menyantuni, usap kepalanya gitu Bu ya. Bukan tanpa alasan, memang ada apa? Ada anjuran gitu. Dari ulama Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah tasaddaq, memperbanyak sedekah. Nah, nomor keberapa itu? 6. Kemudian selanjutnya waqtasil, mandi sunnah, khususnya di tanggal 10 ya, 10 mandi sunnah. Niatkan, saya pokoknya kalau mandi Bu, niatin saya mandi bulan Muharram, saya mandi bulan Muharram. Jadi pahala Bu, jangan salah, niatnya kita yang biasa, amalan biasa nih atau pekerjaan yang biasa, kalau kita niatkan ibadah akan berbuah ibadah. Makan saja kalau kita niat, ya Allah saya makan untuk memperkuatkan diri saya dalam rangka ibadah kepada Engkau, karena Engkau ya Allah saya makan, ibadah. Ketimbang kita makan tinggal makan nggak ada niat, nggak ada ibadah, artinya tidak tercatat pahala gitu Bu. Mandi pun sama, ketika kita mandi kita niat, ya Allah saya mandi untuk menyegarkan tubuh saya sehingga saya bisa punya tenaga untuk ibadah, akan berbuah ibadah. Tidur, pokoknya apapun Bu yang kita lakukan niatkan karena Allah, akan berbuah ibadah, yakin itu. Karena amal tergantung niat. Kalau kita niatkan sebuah aktivitas biasa-biasa, termasuk kita masak, ya Allah saya masak untuk anak suami saya, dapat pahala dari Allah, dicatat ibadah. Apapun itu kalau kita berniat karena Allah, yakin Allah akan mencatat sebagai pahala. Mandi sunnah di hari Asyura
lebih-lebih ya khususnya. Umumnya dari mulai bulan Muharram boleh niat besok tanggal 1 Muharram nih, malamnya keramas subuh keramas, niat saya mandi di hari Muharram, besok tanggal 2-nya begitu lagi, sorenya begitu lagi, insya Allah pahala dari Allah akan diperoleh oleh kita ya. Beda dengan mandi yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya wasi' 'alal iyal. Di sini disuruh meluaskan, memberikan nafkah untuk keluarga, khusus para suami. Jadi di bulan Muharram ini lebih dibanyakin ngasih duitnya, duit belanjanya. Setuju ini Mbak Ibu, setuju ini. Ya. Pokoknya disuruh luasin ngasih nafkahnya. Tuh. Maka akan mendapatkan apa? Ini keutamaan daripada bulan Muharram ya, lebih-lebih daripada apa? Bulan apa tanggal 10. Jadi hari itu lebih berbeda, spesial. Kita nggak usah nanya kalau misalnya besok tanggal 10 Muharram dikasih uang belanja lebih, jangan nanya. Oh berarti mengamalkan dari ini. Gitu ya. Tadi Bu saya bilang efek ibadah kan berkelanjutan. Terus tiap hari begitu Bu ya. Doain makanya suaminya biar terus luas rezekinya. Amin. Kemudian qalim zufron, pakai celak mata. Celak mata itu Bu? Ya, apa sih? Beda ya? Ya, sunnah itu Bu. Di hari itu spesial dipakai celak mata kita. Iya. Itu sunnah atau anjuran amalan yang kita lakukan di apa? Di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Pokoknya di hari itu kita istimewakan diri kita. Uang belanja kita istimewa, diri kita pakai celak istimewa gitu kan. Ada rezeki karena dari uang dari belanja suami lebih, panggil anak yatim, usap kepalanya, ada tetangga kita orang miskin, kasih sedekah, semua kita amalkan, masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menengok orang sakit, menjenguk orang sakit, perbanyak ketika kita mendengar kabar saudara kita, tetangga kita yang sakit, segera kita jenguk. Karena ini amalan daripada Muharram. Ya, bulan Muharram. Jadi amalan ini akan punya nilai beda karena Muharram salah satu bulan yang Allah muliakan. Ya. Jadi ada bulan dalam satu tahun 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah muliakan, salah satunya Muharram, sehingga punya nilai lebih dibandingkan bulan-bulan lain. Contoh, sedekah kita dengan bulan selain Muharram tentunya pahala, tapi beda pahalanya karena Allah memang memuliakan bulan Muharram. Kita berhias di hari biasa untuk suami dapat pahala, tapi lebih-lebih di bulan Muharram. Kenapa? Karena memang Allah memuliakan bulan Muharram, sehingga Allah memandang lebih ibadah dari setiap hamba gitu. Makanya sangat sayang bila kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya tadi qalim zufron, memotong kuku. Memotong kuku. Jadi anjurannya motong kuku itu Senin, Kamis, Jumat misal. Di hari biasa dapat pahala sunnah, tapi di Muharram akan lebih mendapat pahala karena Allah memuliakan bulan Muharram. Gitu Bu. Jadi istilahnya tapi setelah itu bukan hanya di bulan Muharram kita potong kuku, berikutnya tidak, berkelanjutan ibadah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah wasuratul ikhlas kul al-fatasil, membaca surah al-ikhlas alfa 1000 kali di bulan Muharram, khusus di tanggal 10-nya. Jadi amalan ibadah yang kita lakukan ini, kita memperbanyak baca surah al-ikhlas 1000 kali dalam satu hari. Kalau misalnya kita di tanggal 10-nya Bu ya, kita cicil saja, habis sholat 200 pendek.
Kita habis sholat zuhur 200 sampai isya kan 1000. Atau kalau mau kita lakukan dari mulai tanggal 1 kita cicil, pokoknya perbanyak saja, lebih-lebih sampai 1000 ya di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Sudah berapa? 12. Betul. 12 amalan ini kalau kita lakukan maka akan punya nilai ibadah yang baik dan besar, karena Allah memuliakan daripada bulan Muharram. Para ibu yang kami muliakan, dari sejarah penanggalan kalender Hijriyah, latar belakangnya sudah kami sampaikan. Kemudian ada banyak peristiwa penting di dalam bulan Muharram, khususnya di tanggal 10-nya atau Asyura juga telah disampaikan. Kemudian amalan yang harus kita isi, harus kita lakukan ketika memang Allah memandang bulan ini adalah bulan mulia, maka sangat sayang bila kita sendiri tidak memuliakan. Karena Rasulullah sendiri gemar puasa di bulan Muharram khususnya, dan ibadah yang lainnya. Ini artinya kita sebagai umat Rasulullah SAW juga melihat bahwa memang bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan, maka sudah seharusnya kita memuliakan bulan ini. Memuliakan dalam pengertian mengisi hal-hal ibadah yang positif. Minimal 12 amalan yang kita lakukan. Menurut pendapat Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur fi Adiyat Tasrahus Sudur, beliau mengatakan 12 amal ini harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang memang kita memuliakan daripada bulan Muharram, khusus di tanggal 10. Jadi bicara amalan puasa itu boleh dari awal tanggal 1, tanggal 9, 10 dan 11. 9, 11 ini puasa yang membedakan antara puasanya umat Nabi Muhammad dengan umat Yahudi. Kalau kita hanya mengistimewakan bulan tanggal 10-nya saja, maka sama dengan orang Yahudi yang memang melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Makanya ulama Rasulullah mengatakan 9 dan 10 merupakan pembeda. Makanya kita anjurkan tanggal 9, 11 kita anjurkan, kita lakukan dalam satu bulan ini minimal 3 hari yang bisa kita kerjakan. Tanggal 9 Muharram kita kenal dengan hari Tasu'a, 10 Muharram kita kenal dengan Asyura, dan 11 Muharram. Dan kesemuanya ini kita niatkan mengharapkan ridha Allah. Kita niatkan ini ibadah kepada Allah, yang mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di bulan Muharram nanti dalam mengisi ibadah di tahun baru. Jadi isi tahun baru itu dengan hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, sebagaimana kebanyakan umat kita, umat manusia dan umumnya orang Muslim di Indonesia ketika merayakan tahun baru Masehi, berbagai macam kemaksiatan dilakukan. Seharusnya tidak demikian. Tahun baru adalah secara hitungan logika kita, Bu, usia kita bertambah menurut hitungan kita, tapi hakikatnya jatah umur kita berkurang. Allah misalnya menjatahkan umur saya 60 tahun meninggal, sekarang 39, besok 40, kan berkurang. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, akan sampai kepada titik yang udah Allah tentukan. Tapi memang hitungan logika kita bertambah. Jadi ketika merayakan atau memperingati daripada tahun baru dengan yang berlebihan, apalagi sampai bertentangan dengan syariat Islam, sangat merugi. Yang harus kita lakukan adalah minimal nanti nih di tanggal akhir bulan Zulhijjah ini, bagusnya kita tutup dengan doa penutup tahun, dibuka dengan doa awal tahun. Sebelumnya kita berzikir, membaca surah Yasin. Itu kan diisi dengan hal yang positif.
Kalau memang saja Allah jatahkan umur kita sampai hari itu, kan dalam kondisi kita ibadah. Para ibu yang kami muliakan, ketika kita bicara tentang bulan Muharram, tentunya sudah banyak pengetahuan yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa menjalankan segala amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama kita, oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam ibadah, puasa, sholat sunnah, sedekah, meluaskan rezeki, mengusap mengusap kepala anak yatim, memotong kuku, kemudian memakai celak mata, kemudian mandi, kemudian lagi membaca surah Yasin, surah Al-Ikhlas. Maka ketika kita isi itu semua sebagai catatan di awal, catatan awal tahun, kita sudah punya prestasi yang bagus di mata Allah. Dengan cara kita mengukir amalan-amalan tadi, terisi catatan amal kita udah diisi dengan hal-hal yang ibadah. Dan seharusnya ke depannya setelah terus menerus ibadah dan ibadah. Karena yang makna dari sebuah hijrah adalah pindah sesuatu yang tidak baik ke arah yang lebih baik, sesuatu yang negatif menuju kepada arah yang positif. Itulah makna dari sebuah hijrah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemampuan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian ibu yang kami sampaikan, mengulas tentang sejarah bulan tahun baru Islam, kemudian peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, serta amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.